Karena seringkali banyak hal-hal yang baik yang saya lakukan. Ternyata itu bukan karena saya sudah tahu bahwa Allah itu mengasihi saya. Tapi karena saya itu mau mendapat kasih dari Allah. Saya itu mau berkenan kepada Tuhan. Tetapi sebenarnya apapun yang saya lakukan, itu tidak bisa menyenangkan Tuhan. Karena cara menyenangkan Tuhan itu hanya lewat putranya. Bersandar kepada dia. Kita lakukan ini karena terlebih dahulu sudah dikasihi oleh Tuhan. Bukan supaya dikasihi oleh Tuhan. Itu kehidupan di dalam perjanjian baru. Kasih karunia adalah apa yang Tuhan berikan kepada saya sebagai anugerah. Saya taat pun kasih karunia saya sama. Tidak taat pun kasih karunia saya sama. Itu maksudnya kasih karunia. Lalu orang pernah bertanya kepada saya, Bapak percaya kepada kasih karunia yang ekstrim? Saya bilang stop dulu ya. Jangan ngomong kasih karunia yang ekstrim. Kasih karunia itu saja sudah ekstrim. Kamu gak pernah layak untuk apa-apa dikasih kasih karunia. Jangan pernah berpikir dalam hidup Anda, kalau Anda tuh memperoleh sesuatu, itu karena kehebatanmu. Ada orang yang jauh lebih taat daripada kita. Ada orang yang jauh lebih layak daripada kita. Mereka tidak pernah diberikan sesuai dengan kita. Jadi kasih karunia berarti Kristus itu cukup. Tidak harus ada plus-plus lagi. Anda mau doa, puasa, ya silakan. Tapi jangan pernah berpikir itu yang akan membuatkan Anda lebih berkenan di hadapan Tuhan. Karena yang membuatkan kita bisa berkenan kepada Tuhan itu sudah selesai 2000 tahun yang lalu. Apa yang ada pada diri saya? Sebetulnya saya cuma bersandar kepada Tuhan, Yesus sudah mentuntaskan. Ada satu periode dalam hidup saya, waktu umur saya 20-an tahun. Pada waktu itu saya tidak sadar, tetapi setelah kebelakangan itu ya saya menyadari bahwa saya itu membawa banyak luka dalam hati saya. Ada waktunya dalam hidup saya tidak menyadari waktu itu bahwa saya banyak luka. Kenapa lukanya itu? Waktu saya terima Tuhan dan mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, walaupun kita dari keluarga Kristen tapi KTP. Papa saya pernah berkata kepada saya satu-satunya anak laki-laki. Aduh, saya tidak tahu, papa saya pernah berkata kepada saya, bukan kepada orang lain kemudian diceritakan, tapi kepada saya. Saya tidak tahu kenapa kau lahir dalam keluarga ini. Karena engkau hanya membawa kesusahan. Satu-satunya anak laki-laki. Tapi mau membuat saya malu. Jadi orang Kristen yang sungguh-sungguhan seperti itu. Mau jadi orang miskin, jadi hamba Tuhan. Mendingan kau ini tidak pernah lahir. Sudah dia tidak kasih saya sekolah Alkitab. Saya harus kuliah, tidak kasih uang untuk itu. Saya disuruh pakai uang sendiri. Kemudian waktu saya mau menikah, dia gak kasih uang juga untuk itu. Waktu saya mau merit, mau beli rumah, gak dikasih juga. Waktu saya minta dari papa saya lagi imajinasi yang kuat ya. Saya datang ke papa saya, mau minta ditolong untuk bayar DP. Ya, saya mau beli rumah, gak ada punya uang. Ya, jelas saya orang karismatik kan. Visinya gede, uangnya gak ada. Itu orang karismatik kan. Punya ambisi besar, uang gak ada. Iman gede, tapi uang gak ada. Lalu saya berimajinasi mau datang ke papa saya akan minta, dipinjamin uang. Dalam imajinasi saya, papa saya, masa dipinjamin uang, kamu kan anak saya. Kuliah juga kau yang bayarin. Nikah juga kau yang bayarin. Mau beli rumah, ya papa kasih, enggak usah dipinjamin. Nah itu di pikiran saya kuat, imajinasi saya sangat kuat. Tapi ternyata waktu saya menghadap papa saya itu enggak baca skripnya. Dia enggak ikut skrip. Waktu saya tanya, bisa enggak saya pinjam duit? Harusnya kalau ikut skrip, masa mau pinjam, saya kasih aja. Tapi yang ternyata terjadi, kalau kamu mau pinjam, bisa dilunasin berapa lama? Wah saya kaget loh. Bukan itu yang saya imajinasikan. Ternyata saya imajinasi itu banyak halusinasi saudara. Jadi semua hal itu, saya pernah simpan di pikiran saya. Hal-hal yang buruk yang orang lakukan kepada saya. Yang sebetulnya saya tidak pantas menerima itu. Kenapa hal-hal buruk ini terjadi? Habis saya menikah, saya juga tidak diterima oleh keluarga istri saya.
Sehingga saya menemukan hal seperti ini. Nah, saya akhirnya harus menghadapi kebenaran ini. Audiens utama saya siapa? Tuhan. Tapi saya selalu meresponi pandangan orang, opini orang, kata orang. Saya tidak pernah meresponi suara Tuhan, kata Tuhan, firman Tuhan. Siapa saya sebenarnya? Itu dibuktikan tindakan dan sikap saya di hadapan audiens saya. Kalau audiens saya itu manusia, ya memang saya akan selama-lamanya memikirkan hal-hal yang saya tidak pantas menerimanya. Kenapa? Karena saya berpikir, saya itu tidak mau hidup mengikut perasaan saya sekarang. Saya mau ikut standar orang yang akan bakal berada 5 tahun di depan saya. Itu saya loh. Saya belum sampai ke situ, tapi standar saya seperti itu. Nanti pribadi saya akan jadi seperti itu. Itu yang mengubahkan saya. Itu yang membuatkan saya berpikir, jangan jadi seperti ikut perasaan. Karena kita mau ikut kebenaran. Diri saya nantinya itu, saya bisa lihat ke depan tuh ada orang yang hebat di depan Tuhan, yang benar di depan Tuhan, yang hidupnya benar di depan audiensnya. Itu, saya jangan lagi imajinasi, saya jangan lagi halusinasi, saya cuma lihat orang itu. Walaupun saya belum jadi orang seperti itu, tapi saya hidup sekarang menurut standar dan nilai orang itu. Lama-lama kalau saya jalan terus, saya akan jadi seperti orang itu. Nah itulah maksudnya Paulus di ayat 20. Coba kita lihat ayat 20. Oke, terima kasih. Kembali dulu hadirat Tuhan. Mungkin Anda bisa hitung ya. Berapa kali kata hidup itu ada di situ? Saya hitung, kalau salah, tolong betulkan. 6 kali. 6 kali. Hidup itu disebut 6 kali di situ. Kembali ke slide yang berikutnya. Nah, ini dia. Jadi ayat 20 itu mengajarkan saya, daftar saya itu salah. Saya cuma punya daftar sebelah kiri. Kenapa saya tidak punya daftar sebelah kanan? Hidup yang aku lewati sekarang, aku hidup karena Kristus yang mati untuk aku, bukankah itu satu kebaikan? Hal baik yang saya terima dari Tuhan, yang tidak layak saya terimanya, itu gak pernah saya pikirkan. Saya selalu pikir tentang hal-hal buruk